berharap cinta dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah uji kita, berarti Allah cinta. Beda dengan makhluk ya. Kalau makhluk kadang-kadang mengetes kita, itu bukan untuk dia cintai. Bisa saja karena untuk cintai, bisa saja memang karena dia tidak suka sama kita. Tapi kalau Allah menguji kita, murni karena Allah ingin mencintai kita. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 177, Wallahu yuhibbus sabirin. Allah sangat cinta dengan orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita sabar atas ujian, berarti itu betul Allah cinta kepada kita. Kemudian di dalam ayat Al-Quran yang lain, surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 96, berbunyi, وَلَا يَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرًا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sesungguhnya orang-orang yang sabar pasti akan diberikan balasan maksimal dari apa yang telah mereka kerjakan. Dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 10, Innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar akan mendapatkan balasan tanpa ada hitungan lagi. Sebagian ulama memaknakan ayat ini, surah Az-Zumar ayat 10 ini, bisa saja dia diuji sakit seminggu, Allah balas dengan 2 tahun kesehatan. Bisa saja Allah uji dia dengan 1 orang menggibah dia atau menyakiti hatinya, tapi Allah balas dengan kebahagiaan 10 tahun, dan seterusnya. Ya, asal kita peka melihat, kita akan melihat banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan di saat ujian itu datang. Kemudian di dalam ayat juga surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 177 Allah berfirman was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang sabar pada saat dalam keadaan kesempitan, betul dalam ada masalah sempit dia sabar, dan juga dalam penderitaan, dan juga dalam peperangan, mereka adalah orang-orang yang benar dengan imannya, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13, ayat 23 sampai 24, Allah memastikan ahli surga nanti, dan insya Allah semoga kita termasuk. Kalau kita masuk di surga nanti, Bapak Ibu akan saksikan firman Allah ini benar. Kita akan dengar dari lisan para malaikat yang menyambut orang-orang beriman yang masuk dalam surga dengan perkataan ini. Ya, kata Allah, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Dan para malaikat nanti akan masuk ke pintu-pintu istana orang-orang di surga, seraya mereka mengatakan kesejahteraan untuk kalian atas kesabaran kalian. Jadi di surga masuk itu, malaikat akan bilang itu, atas kesabaran kalian, dan inilah sebaik-baik balasan, sebaik-baik tempat balasan gitu ya. Dari ayat ini ulama mengatakan sabar dibagi menjadi 3 keadaan. Ada sabar dalam mengerjakan ketaatan, seperti kita sholat malam, kita bersedekah, kita baca Quran, semua ini butuh kesabaran dalam mengerjakan ibadah. Mungkin kita sholat malam kita masih ngantuk, mungkin sedekah kita masih butuh dan segala macam. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan dosa. Setiap orang di antara kita pasti punya peluang bermaksiat, tapi bagaimana dia sabar tidak melakukannya. Ini juga sabar. Yang ketiga, baru sabar dalam ujian harian. Gangguan orang, kurangnya harta, dan seterusnya. Nah ini, sabar yang ketiga ini sabar yang terendah sebenarnya. Banyak orang cuma pikir, oh sabar itu yang penting kalau ada ujian datang lalu dia sabar. Sebenarnya bukan itu. Ini level ketiganya. Level pertamanya itu sabar dalam mengerjakan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Baru kemudian sabar atas ujian harian. Yang ketiga, Bapak Ibu kalau ada ujian memperbanyak kalimat istirja. Selalu ulangi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. 155-nya di akhir ayatnya wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. 156-nya alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang kalau diberikan ujian maka mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ayat 157-nya ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muttaqun. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna atau jalan keluar dari permasalahan mereka, dan mereka orang yang mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi sering mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam sebuah hadis yang sahih ada tambahan doanya selain kalimat istirja ini, yaitu hadis kata Nabi SAW, ma min abdin tusibu musibatun. Tidak ada seorang hamba yang ditimpa ujian atau musibah dalam hidupnya, fayaqul, lalu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikanlah aku pahala dari musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantikan aku yang lebih baik darinya.
illa ajarahullahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Kecuali Allah akan berikan balasan pahala melimpah dari musibahnya itu dan Allah akan gantikan untuk yang lebih baik. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau pernah dengar nama istri Nabi Ummu Salamah. Ummu Salamah ini anak pertamanya namanya Salamah, makanya dipanggil Ummu Salamah. Suaminya dikenal dengan Abu Salamah. Ini orang soleh. Abu Salamah meninggal dunia. Sementara Ummu Salamah lagi hijrah ke Ethiopia waktu itu. Meninggallah Abu Salamah di awal-awal Islam dan Ummu Salamah merasa kehilangan dan dia masih muda, dia khawatir fitnah, dia ingin menikah lagi. Lalu dia mengatakan, sampailah kepadaku hadis ini, hadis Nabi. Siapa yang ada dalam musibah dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah ma'jurni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Yang tadi Nabi katakan, siapa yang ditimpa musibah mengatakan aku milik Allah, aku kembali kepada Allah, ya Allah berikan aku pahala atas musibahku ini dan gantikan aku lebih baik, pasti Allah akan berikan pahala dan gantikan lebih baik. Dia mengatakan saya mengamalkan doa ini 3 bulan dan saya terus bertanya-tanya siapa penggantinya Abu Salamah. Waktu itu Abu Salamah itu selevel Abu Bakar, imannya sangat bagus gitu dan umat Islam masih dihitung jari. Di Mekah itu Bapak Ibu sekalian 13 tahun yang masuk Islam cuma 153 orang. 13 tahun ya. Nanti di fase Madinah baru banyak masuk Islam. 153 ini dibagi 2 lagi. 70 orang tinggal di Mekah, 83-nya hijrah ke Ethiopia. Jadi jumlahnya sedikit. Maka dia bilang 3 bulan saya amalkan doa ini, saya terus bertanya siapa pengganti lebih baik dari ya Abu Salamah. Ternyata dia bilang setelah 3 bulan saya amalkan, saya dilamar oleh Rasulullah SAW dan saya tahu Rasulullah lebih baik daripada Abu Salamah. Jadi memang ini penggantian yang lebih baik. Tentu ini cuma sebagai contoh masalah pernikahan, tapi bisa dalam banyak hal. Harta yang hilang, piutang kita yang belum dibayar, gangguan orang. Bapak Ibu, kalau kita menggunakan akidah kita, keyakinan kepada Allah SWT, kalau Allah maha melihat, Allah maha kuasa, maka yakin Bapak Ibu sekalian Allah akan menolong kita. Ya. Ini berapa kali kami perhatikan dalam hidup kami gitu. Berapa kali banyak murid-murid kami yang bertanya juga, Ustadz gimana ya Ustadz bisa sabar? Saya lihat Ustadz begini dan begitu. Saya cuma jawab, Allah itu maha kuasa. Allah itu maha melihat. Allah maha mendengar. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting kita kalau kondisi benar, Allah akan tolong. Nggak usah khawatir. Ya. Nah, ini memang diuji, ujian kita, keimanan kita. Tinggal kita yakin atau tidak yakin. Kemudian teman-teman sekalian juga dalam masalah istirja ini, para salafus saleh itu sangat peka ya. Mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya masalah kematian. Karena kita di Indonesia ini seringkali kita mengucapkan istirja kalau ada orang mati kan. Ya. Padahal sebenarnya bukan begitu ya. Dalam apapun, sekecil apapun, selama itu ujian istirja. Sebagian salaf kalau jalan kakinya kesentuh batu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibaca istirja sama dia. Karena tidak mungkin batu itu menyakiti kakinya kecuali dengan izin Allah. Kalau mereka melihat di rumah, dia melihat perubahan sikap pasangannya dalam hadits begitu ya, dalam sebuah riwayat dikatakan begitu, dia mengatakan, seorang salaf mengatakan, saya tahu saya punya dosa kalau saya lihat perubahan sikap pasangan saya atau perubahan tunggangan saya. Kalau kita sekarang motor, mobil zaman dulu kuda, unta, itu kayak tidak nyaman dinaikin gitu ya, atau misalnya mogok atau yang lainnya, dan juga tikus yang ada di rumah saya, maka saya tahu saya punya dosa.